Halo semua, selamat datang di The Comfort Zone Film bersama gue Dam. Jadi kali ini gue akan angkat sebuah film bernama The Tusk, yang merupakan film trailer komedi yang sangat dark dan pernah viral dan ramai di sosial media. Nah, sebelum mulai, gue memberikan bayangan tentang gambaran besar cerita pada film ini ya. Coba kalian bayangin ya, apa yang kalian lakukan ketika kalian terjebak di dalam sebuah rumah bersama seorang pria yang berniat untuk merubah kalian menjadi hewan walrus. Apakah memang bisa ya di dalam sains itu merubah manusia menjadi seekor binatang walrus? Nah, itulah pengalaman yang terjadi pada tokoh utama di film ini yang bernama Wallace Britton. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan si Wallace dan manusia jenis apa yang mau merubah orang menjadi binatang? Nah, sampai sini yang masih berminat, mari kita mulai bongkar cerita yang sangat gila ini. And let's begin the story. Jadi cerita dimulai pada siang hari. Ada dua orang podcaster terkenal yang bernama Wallace Britton dan satu lagi temannya bernama Teddy Croft, warga negara Amerika yang sedang live di sebuah acara bernama Nazi Party, di mana acara tersebut dikenal sebagai acara yang mengangkat seputar hal yang lagi viral. Dan biasanya mereka suka mewawancarai orang-orang yang terkenal eksentrik untuk dijadikan bahan lelucon podcast mereka. Nah, kebetulan saat itu tengah viral sebuah video anak yang dikenal dengan nama The Kid Bill, yang terkenal dengan lelucon video kaki putusnya. Nah, tertarik dengan si anak tadi ya, si Wallace ini berniat terbang ke Kanada untuk bertemu dan mewawancarai si Bill tadi nih, yang saat itu memang tengah menjadi sensasi di internet. Nah, sebelum berangkat, si Wallace ini sebenarnya dia sempat bertengkar kecil lah dengan sang pacar ya, yang sebenarnya si pacar ini gak setuju. Karena si pacar ini menilai ini semenjak terkenal ya, si Wallace ini mulai jadi pribadi yang agak berbeda ya. Dia merasa Wallace ini berubah menjadi kurang ajar dan arogan. Namun ya demi konten, Wallace gak peduli. Dan demi acara podcastnya viral, dia tetap nekat pergi ke Kanada seorang diri. Akhirnya pergilah si Wallace ke Kanada, yang saat itu meninggalkan Teddy ya, si rekan kerjanya di Amerika. Nah, akhirnya sang pacar pasrahlah dengan keputusan Wallace dan berharap Wallace ini bisa pulang cepat. Namun rencana Wallace di Kanada mendadak berubah ketika saat mengunjungi rumah si Bill. Ternyata si anak yang viral itu dikabarkan sudah meninggal karena bunuh diri. Tidak jelas apa alasan yang membunuh dirinya. Nah, namun kuat dugaan ya, si Bill ini bunuh diri setelah ia menjadi viral dan menjadi bahan olok-olokan di internet semenjak dirinya diangkat di podcast sama si Wallace kemarin. Nah, merasa udah jauh-jauh dong pergi ke Kanada, apalagi udah spend uang cukup besar untuk modal transportasi. Akhirnya Wallace bertekad untuk tidak mau menyia-nyiakan perjalanannya di sana, sehingga ia mencoba mencari orang lain untuk diwawancarai, yang kira-kira orang yang dia wawancarai ini mungkin memiliki cerita yang menarik gitu ya, yang bisa diangkat di dalam podcastnya. Nah, tanpa sengaja, jadi kayak seolah takdir ini sudah menentukan, dia menemukan selembar kertas di sebuah toilet di bar, yang kertas tersebut ditulis oleh seorang pria yang bernama Howard, yang sedang menawarkan kamar kosong di rumahnya secara gratis tanpa biaya sewa. Dan si Howard ini juga memberikan jaminan bagi tamunya yang mau datang agar bisa mendengarkan cerita menarik dari si Howard. Nah, setelah membaca lembaran kertas itu, membuat Wallace ini sangat tertarik. Jadi seolah-olah ia menemukan tujuan di Kanada. Dia merasa, wah, mungkin cerita dari Howard nanti adalah sebuah cerita yang mungkin sangat menarik, yang nantinya bisa ia ceritakan lagi di podcastnya. Nah, pikirannya gitu ya. Nah, akhirnya si Wallace ini langsung telepon Howard dan mengatakan bahwa gue tertarik nih, gue mau datang ke tempat lo, gue mau dengerin cerita-cerita lo yang menarik. Nah, kemudian dari perbincangan telepon itu, si Howard akhirnya memberikan alamatnya, yang rupanya alamatnya berada di sebuah tempat bernama Bifrost. Nah, sebelum perjalanan, si Wallace ini mampir dulu ke toko swalayan untuk membeli minuman. Nah, ini memang minuman yang kita lihatin ini memang minuman favoritnya. Sekaligus di sana si Wallace ini nanya nih ke penjaga toko, yang ternyata Bifrost ini masih cukup jauh dari sana, karena Wallace ini harus menempuh perjalanan selama 2 jam lagi. Nah, setelah 2 jam perjalanan, sampailah Wallace di pintu gerbang yang berlokasi di tengah hutan ya. Rumahnya jauh banget lah, pelosok gitu ya. Nah, gak jauh dari sana terdapat sebuah rumah mewah yang tidak memiliki tetangga. Jadi ini rumah memang di tengah-tengah ya. Akhirnya si Wallace ini masuk. Nah, kemudian setelah masuk ya langsung disambut sama Howard. Dan ternyata Howard ini adalah seorang kakek tua berseragam rapi gini ya. Jadi dia tuh memang terlihat orang tua kaya raya yang sayangnya ia duduk di kursi roda. Nah, setelah baru sampai, akhirnya si Wallace ini tawarin teh nih, sambil dia mendengarkan cerita dari Howard. Yang ternyata si Howard ini dulu adalah seorang
mantan pelaut. Jadi dulu memang pada suatu hari Howard ini pernah mengalami kecelakaan ya. Jadi kapalnya karam dan ia berenang sampai menemukan pulau. Namun menariknya saat itu, pada saat ia terdampar di sebuah pulau, si Howard ini sempat diselamatkan oleh seekor binatang walrus. Nah, saking dekatnya Howard dengan si seekor walrus itu, sampai-sampai si Howard ini memberikan nama walrus ini dengan nama Mr. Tas. Yang nama Mr. Tas itu diambil dari nama petugas kebersihan di asramanya dulu. Jadi selama ia terdampar di pulau itu, rupanya Howard ini bertahan hidup ya. Dari hari ke hari ia berhasil lah survive di pulau tersebut berkat bantuan dari si binatang walrus itu. Nah, semenjak saat itulah si Howard ini melihat si walrus itu yang ia berikan nama Tas jadi seperti sahabat yang sangat baik buatnya. Nah, namun saat sedang enak ya dengerin si Howard ini bercerita, rupanya tiba-tiba Wallace pingsan karena ternyata di dalam teh yang ia minum, Howard telah mencampurkan obat sekobarbital, jadi semacam obat penenang untuk pengidap insomnia. Yang obat tersebut telah dicampurkan ke dalam teh yang dibuat Howard untuk si Wallace. Nah, keesokan paginya Wallace terbangun dan ia terlihat sangat kaget karena ia mendapati dirinya terikat di kursi roda dengan kaki kirinya sudah hilang diamputasi semalam. Wow, lu bayangin dong, minum teh, pingsan, bangun pagi kakinya udah hilang. Siapa yang gak kaget gitu kan. Jadi saat itu si Howard ini menjelaskan, rupanya semalam ya, selama Wallace ini pingsan, si Howard ini mengatakan bahwa Wallace ini pingsan karena ia digigit oleh seekor laba-laba berjenis brown recluse yang menggigit kakinya semalam. Nah, si Howard ini beralasan demi menghindari biar racun ini tidak mengalir ke seluruh tubuhnya si Wallace, Howard ini memanggil dokter dan terpaksa ia harus mengambil langkah untuk mengamputasi kakinya si Wallace. Nah, namun si Wallace ini ya pasti dong dia gak mudah percaya. Jadi ia mempertanyakan, kalau gue kegigit laba-laba, kenapa gak lo bawa aja gue ke rumah sakit ya? Intinya dia ngomong kayak gitu. Nah, si Howard ini ngeles lagi. Dia beralasan, menurutnya rumah sakit ini adalah tempat sumber penyakit. Jadi ngapain lo gue bawa ke rumah sakit? Mendingan di sini, lebih aman menurutnya. Nah, si Wallace juga gak terima. Jadi ia tetap maksa saat itu untuk mau bicara sama dokter yang mengamputasi kakinya. Nah, namun lagi-lagi ya, Howard selalu saja mencari alasan-alasan baru biar Wallace ini percaya apa yang ia katakan. Waktu pun berlalu. Jadi pada malam harinya Wallace ini menjadi semakin curiga. Sepertinya ada sebuah rencana yang mau dilakukan sama si kakek tua ini. Tapi apa nih orang motifnya mau nyelakain gua ya? Namun kondisi semakin lebih parah. Pada malam itu dia sampai gak bisa makan karena tangannya gak bisa bergerak malam itu. Akhirnya ia menjadi pasrah. Dan di sini ya terlihat matanya udah berkaca-kaca. Jadi Wallace ini semakin yakin bahwa pada malam kemarin nih pasti nggak ada laba-laba. Pasti ini adalah ulahnya si Howard. Jadi laba-laba hanyalah sebuah cerita palsu yang dikarang sama si Howard. Ini yakin banget si Wallace. Nah, Wallace pun mulai berteriak ketakutan. Jadi berulang kali ya ia meminta pertolongan. Tapi ya karena rumahnya di tengah hutan yang nggak ada tetangga, jadi nggak ada satu orang pun yang mendengar. Mendengar si Wallace ini berteriak-teriak membuat Howard ini mulai kesal. Bahkan ia sampai menampar Wallace, jepret gitu kan. Nah, Howard akhirnya mengatakan rencana sesungguhnya bahwa ia telah membuat pakaian walrus yang bisa dipakai oleh Wallace. Namun untuk memakai pakaian itu, Wallace ini harus berubah bentuk menjadi bentuk anjing laut sepenuhnya. Bahkan si Wallace ini harus berperilaku dan berkomunikasi layaknya walrus. Dan mendengar perkataan dari si Howard ini membuat Wallace ini sampai bingung nih. Apa yang direncanakan sama kakek gila ini? Bahkan ia semakin ketakutan dan berteriak dan terus berteriak. Hari mulai berlalu, jadi gak terasa ya, sudah 3 hari Wallace berada di Kanada. Dan selama 3 hari itu juga Wallace tidak kunjung mengabari sang pacar dan sahabatnya di Amerika. Hal itu pastinya membuat sang pacar menjadi sedih dan berpikir yang macam-macam. Bahwa mungkin saja Wallace ini sengaja tidak ngabarin karena mungkin aja dia di Kanada selingkuh dengan wanita lain. Karena Wallace rupanya pernah punya pengalaman selingkuh karena suka main sama cewek lain. Hal itu membuat pacar si Wallace makin yakin nih bahwa Wallace ini mungkin aja sengaja menghilang. Nah, semenjak si Wallace ini hilang selama 3 hari, ternyata sang pacar rupanya dekat dengan Teddy, si sahabatnya si Wallace ya, si penyiar yang di awal itu ya. Yang seolah-olah si Teddy ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi ketika Wallace pergi, ya Teddy deketin si pacarnya Wallace. Jadi pada malam itu ya, Teddy ini bercerita nih sama si pacarnya Wallace bahwa sebelum berangkat ke Kanada,
Wallace ini sempat berpikiran memang untuk nyari cewek di Kanada. Jadi sehingga saat ini si Teddy ini mikir bahwa nih Wallace memang sengaja nih orang hilang. Karena sebelum berangkat dia memang udah niat mau selingkuh di Kanada. Mungkin aja nih salah satu rencananya si Wallace. Kenapa dia selama 3 hari ini gak ngabarin. Dan mungkin aja ini bagian dari jokesnya si Wallace, yang memang nih orang suka bercanda. Nah karena merasa dihianatin ya, akhirnya si pacarnya Wallace merasa, wah mungkin si Teddy ini adalah orang yang mungkin saat ini paling bisa mengerti dirinya. Dan Teddy kini menjadi sosok pria yang bisa membuatnya nyaman. Dan dipastikan ya, jadi malam itu Teddy kayak berselingkuh nih dengan pacarnya si Wallace di saat Wallace sedang butuh pertolongan sebenarnya ya. Nah karena sebenarnya di waktu yang bersamaan di tempat lain di Kanada, Wallace ini rupanya berhasil menemukan telepon miliknya. Jadi ia sempat mencoba menelepon balik sang pacarnya. Nah namun pada saat nyoba telepon si pacarnya, sayangnya ya teleponnya nggak terangkat karena lagi dicas di kamar mandi. Sehingga malam itu Wallace mencoba mencari cara lain dengan mengirimkan voice note dan menjelaskan kejadian menyeramkan yang ia alami. Nah namun sayang, Wallace ini sebenarnya sempat menghubungi Teddy juga malam itu. Jadi Teddy sebenarnya notice nih ada telepon masuk dari Wallace. Nah namun ia malah mengabaikan telepon dari sahabatnya sendiri, yang saat itu sebenarnya sahabatnya lagi butuh bantuan banget. Buset, kasihan amat nih orang. Nah setelah dia nelpon sahabatnya dan gak diangkat-angkat, akhirnya si Wallace ini meninggalkan pesan suara untuk si Teddy. Nah namun belum selesai menyampaikan alamat lokasinya, rupanya Wallace dipukul oleh Howard dari belakang sambil diancam hidupnya ini akan berakhir malam itu juga. Karena pada malam itu Howard hanya memberikan Wallace 2 pilihan, mau hidup tapi gak bisa apa-apa, atau pilihan lain, hidup bebas tapi menjadi anjing laut. 2 pilihan yang gak ada yang enak sebenarnya. Akhirnya masuk esok hari, rupanya esok harinya sang pacar ini sadar ada voice call dari Wallace semalam. Nah setelah mendengarkan seluruh voice note dari si Wallace, mereka berdua akhirnya sadar bahwa Wallace ini dalam bahaya dan sedang tidak bercanda. Kemudian sang pacar bersama Teddy memutuskan untuk pergi ke Kanada mencari Wallace saat itu juga. Namun sayangnya ya, rencana mereka berdua bisa dikatakan sangat terlambat. Karena pada besok harinya Wallace sudah dioperasi secara brutal sama si Howard. Jadi si Howard ini terus mengubah bentuk si Wallace ya, sambil menceritakan latar belakangnya. Rupanya Howard ini membenci manusia ya, dan dia rupanya besar dari lingkungan yang keras. Karena dari dulu ia adalah seorang yatim piatu karena kedua orang tuanya dibunuh. Karena saat kecil ia juga telah dilecehkan secara fisik dan seksual selama 5 tahun oleh pendeta yang mengasuhnya. Nah hal itulah yang menciptakan kebencian berat terhadap manusia. Kemudian dia menempelkan Wallace ke dalam kostum walrus yang terbuat dari kulit manusia. Jadi kalau kalian perhatikan ya, jadi lidahnya Wallace ini dipotong sehingga dia hanya bisa bersuara layaknya binatang walrus. Kulit tangannya juga disambungkan dengan kulit keteknya serta siku, sehingga membuat tangan Wallace ini menyatu dengan tubuhnya. Karena dengan kondisi seperti itu, hanya lengan bawahnya aja yang bisa bergerak. Jadi kayak walrus banget gitu yang bisa digerakin. Nah Howard juga menempelkan gading yang terbuat dari tulang tibia Wallace yang dipotong ke dalam bentuk baru. Tulang tibia lokasinya di sini nih. Nah tulang ini diambilnya, dicopot ya, karena kemarin kan diamputasi ya. Lalu didesain ulang sama si Howard dan dipangkas lagi jadi mirip gading walrus. Nantinya lama-kelamaan gading ini ya, yang sudah dioperasi ke wajah ini, lama-kelamaan akan menyatu bersama dengan wajahnya, sehingga menjadikannya menjadi bagian permanen dari tubuhnya si Wallace. Saat itu hal yang bisa Wallace lakukan hanyalah teriak ketakutan. Kemudian ia mendapatkan nama baru dari Howard dengan sebutan Mr. Tusk, yang nama itu diambil dari nama seekor walrus yang pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi ia diberikan nama Mr. Tusk biar Howard ini bisa mengingat kembali walrus yang pernah ia tinggalkan di pulau dulu, yang kini sudah mati karena terpaksa ia makan agar saat itu ia bisa survive. Nah di waktu yang bersamaan, pacarnya dan sahabatnya ya, si Teddy sudah berada di Kanada. Jadi mereka sedang menyelidiki tempat penyewaan mobil untuk men-tracking lokasi GPS dari mobil yang Wallace sewa. Nah mereka ini rupanya juga sudah mencoba melapor ke polisi, namun mereka tidak mendapatkan respon yang baik. Jadi si polisi ini menilai hilangnya Wallace mungkin gak lebih dari masalah urusan asmara, dan menilai ini adalah sebuah jokes ya, karena tahu Wallace ini seorang komedian podcaster. Nah di tempat lain, Wallace dilatih menjadi seekor walrus. Jadi ia dipaksa berlatih berenang, dan di sana Wallace menemukan banyak mayat manusia dalam bentuk walrus
yang sudah tewas yang ada di dasar kolam. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebelum Wallace rupanya sudah banyak korban berjatuhan dan semuanya itu tewas dibunuh dengan kondisi jenazah yang sama-sama diubah menjadi walrus. Nah, di tempat lain, hasil dari laporan sama polisi rupanya diteruskan ke seorang detektif lokal yang detektif ini rupanya telah lama memburu Howard, yang ternyata Howard dulu pernah menculik dan membunuh orang ya selama 15 tahun ya. Akhirnya setelah ngelapor sama si detektif ini, investigasi mereka dimulai ketika si detektif ini menanyakan apa nih kira-kira kebiasaan Wallace nih. Nah, sang pacar ini jadi ingat bahwa Wallace ini suka banget minum salah satu merek minuman terkenal. Nah, yang dari situ mereka mampir ke salah satu toko dan menanyakan ke petugas swalayan. Nah, petugas ini yang waktu itu kan sempat ditanyain tuh sama si Wallace bahwa ia ingin pergi ke Bifrost. Nah, dari situ si petugas memberikan informasi bahwa Wallace pergi ke Bifrost yang berlokasi 2 jam dari sana. Akhirnya langsunglah OTW mereka ke Bifrost. Nah, namun di tempat lain, kondisi Wallace ini sudah semakin memprihatinkan. Nah, kini Howard melatih Wallace untuk berpikir dan berperilaku layaknya hewan walrus. Jadi Howard ini memang benar-benar ingin menciptakan walrus yang dulu pernah ia kenal, ya, si Tusk. Ia mengungkapkan bahwa nggak lama sebelum dia dulu diselamatin, Howard telah membunuh dan memakan walrusnya untuk bertahan hidup. Jadi sejak saat itulah ia dipenuhi dengan rasa bersalah. Nah, itulah yang menjadi alasan dia telah menghabiskan 15 tahun terakhir untuk mengubah korban-korbannya menjadi walrus yang dianggap sebagai Mr. Tusk ciptaannya. Jadi Howard ingin menciptakan kembali hari-hari terakhir ketika ia bersama Tusk, walrus kesayangannya yang kini adalah Wallace, dengan tujuan agar ia bisa memberikan kesempatan Tusk untuk bertahan hidup lagi. Nah, kemudian Howard mengenakan pakaian kulit walrus ciptaannya. Jadi ia memaksa Wallace untuk menyerangnya, karena jika tidak dia akan membunuh Wallace. Nah, pertarungan berakhir ketika emosi Wallace ini memuncak dengan membunuh Howard dengan gadingnya. Jadi Howard meninggal dengan puas karena ia merasa telah memenuhi hasratnya untuk menciptakan Tusk hidup kembali. Nah, kemudian di luar rumah, pacarnya Wallace bersama Teddy ya datang telat nih sebenarnya. Yang mereka juga membawa seekor detektif berhasil menemukan tempatnya Wallace. Mereka terlihat sangat kaget melihat Wallace yang sudah berubah. Pacarnya menangis, gak percaya melihat Wallace ini yang sudah berubah menjadi binatang walrus. Nah, saat itu si detektif mencoba untuk membunuh Wallace. 1 tahun kemudian, sang pacar bersama Teddy memutuskan untuk menaruh Wallace ke tempat penangkaran hewan. Nah, di sana Wallace akhirnya bisa hidup tetap sebagai walrus, dan sang pacar dan sahabatnya semenjak saat itulah kerap mengunjunginya secara rutin. Walaupun sang pacar terlihat masih sedih lah dan mengatakan masih mencintai Wallace, dan cerita berakhir. Nah, walaupun cerita berakhir, namun ada pertanyaan besar di sini yang gak terjawab secara jelas menurut gue ya. Mungkin kalian bisa bantu jawab dan berikan di kolom komentar. Kenapa Wallace gak dioperasi kembali menjadi manusia, malah dibiarkan hidup di penangkaran hewan? Apakah hal ini karena kondisi Wallace ini sudah tidak bisa diselamatkan? Karena menurut gue, perubahan yang didapatkan sama si Wallace ini hanya secara fisik, tapi secara sifat dan naluri harusnya nggak berubah jadi walrus juga. Harusnya tetap ada naluri manusianya. Tapi kalau dilihat dari cara ia menyukai makan ikan mentah kayak gini, dari sini bisa menandakan bahwa Wallace ini sudah bertransformasi seutuhnya menjadi binatang. Kok bisa gitu ya? Apakah secara sains ini mungkin kan? Ataukah ini hanya overthinking gue karena ini hanyalah sebuah film? Ya, walaupun pada akhir Wallace terlihat menangis, hal ini menunjukkan bahwa ia masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan dan tidak sepenuhnya berubah. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai pertanyaan ini ya, tentang kenapa dia nggak dioperasi balik ya? Nah, buat yang punya pendapat ya, silahkan di-sharing pada kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini aja. Thank you so much once again yang udah nonton videonya sampai habis. Buat kalian juga yang suka sama cerita dan hal menarik seputar game, boleh kunjungin juga project channel gue yang lain di The Comfort Zone Reborn. So, I'll see you guys in the next video. Gue udah signing out and bye-bye guys.